di pembelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas tentang materi persamaan dan pertidaksamaan linier, satu variabel yang memuat nilai mutlak. Nilai mutlak. Kita akan pahami dulu apa sih nilai mutlak ya. Jadi nilai mutlak itu simbolnya adalah garis dua seperti ini ya. Nilai mutlak atau kata lainnya disebut dengan harga mutlak adalah jarak ya. Jadi dia itu menghitung jarak dan nilai jarak itu selalu bernilai positif. Jadi dia tidak pernah negatif ya. Nah, contohnya misalnya harga mutlak X dikurang Y, berarti artinya adalah jarak nilai X terhadap Y atau kebalikan, jarak nilai Y terhadap X ya. Harga mutlak X itu artinya atau kita baca jarak antara X terhadap 0 ya, atau jarak 0 terhadap X. Seperti itu. Secara sistematis definisi dari nilai mutlak itu adalah bisa bernilai positif jika yang di dalamnya di sini lebih dari sama dengan 0 ya. Sementara harga mutlak ini nilainya bernilai negatif jika nilai X yang di dalam sini X-nya itu adalah kurang dari 0. Kalau di dalam garis bilangan bentuknya seperti ini ya. Jadi kalau di sini posisinya 0 dan di sini posisinya 0, maka nilai harga mutlak ke arah kanan itu bernilai positif ya. Sementara kalau ke arah kiri berarti harga mutlaknya itu bernilai negatif. Jadi gini loh, di dalam harga mutlak itu kemungkinan nilainya itu ada dua ya, bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif yang di dalam sini ya, bisa bernilai positif atau bernilai negatif gitu. Oke, kita masuk ke contoh 1. Tentukanlah nilai dari harga mutlak 4. Nah, tadi saya sudah kasih tahu ya, harga mutlak 4 itu berarti artinya adalah jarak antara 4 ke 0 atau kebalikan, jarak antara 0 ke 4 ya. Nah, kalau di dalam garis bilangan, misal posisi 0-nya adalah di sebelah sini ya, dia berjarak 0, berarti jaraknya jadi posisi 0-nya di sini dia ke arah 4 gitu. Jadi jarak 0 sampai 4 ada berapa gitu kan? 1, 2, 3, 4. Oke, ada 4, berarti jawabannya adalah 4. Harga mutlak negatif 5 sama dengan kalau menggunakan garis bilangan posisi 0 di sini dan posisi min 5-nya di sini kan, harga mutlak min 5 itu artinya jarak antara 0 ke min 5 ada berapa gitu ya. Kita hitung di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5. Jadi harga mutlak negatif 5 itu adalah 5. Contoh berikutnya nih, langsung ya. Berarti kalau yang tadi itu contohnya menggunakan menggunakan garis bilangan, ini kita coba langsung aja. Harga mutlak 9 sama dengan 9. Harga mutlak min 7 sama dengan 7. Harga mutlak min 4/5 sama dengan 4/5. Harga mutlak 0,67 sama dengan, oke, betul, 0,67 ya. Baik, next. Tentukanlah nilai dari harga mutlak X sama dengan 3. Jadi di sini contoh soal berikutnya ya, yang diketahui itu adalah jumlah jaraknya. Jaraknya sama dengan 3, tapi kita nggak tahu posisi di dalam harga mutlak itu nilainya berapa gitu kan. Nah, di sini kemarin tadi udah saya kasih tahu juga ya, bahwa harga mutlak X itu sama dengan jarak antara 0 ke X ya. Jadi kalau kita menggunakan konsep jarak ya, kita menggunakan konsep jarak, kita coba pakai garis bilangan, berarti kan jarak 0 ke X ya. Berapa langkah? 3 langkah. Jadi di sini bisa kita buat 0-nya sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Dapat hasilnya adalah 3. Itu ke arah kanan ya. Kalau ke arah kirinya gimana? Ke arah kirinya 3 langkah, berarti jawabannya adalah negatif 3 gitu. Nah, himpunan penyelesaiannya
adalah X-nya sama dengan min 3 atau X-nya sama dengan 3 dan X anggota bilangan real. Nah, artinya apa? Artinya gini loh, di dalam harga mutlak ini ada dua kemungkinan nilainya ya. X-nya itu kalau ke sebelah kanan adalah 3, jadi harga mutlak 3, jawabannya ya betul ya 3 gitu. Sementara X-nya kalau kita ganti dengan negatif 3, kita masukin ke sini ya, jadi harga mutlak X sama dengan harga mutlak min 3 itu sama dengan 3 gitu ya. Jadi dua kemungkinan nilainya. Yang kedua, harga mutlak X min 1 sama dengan 5. Nah, di sini artinya jarak antara 1 ke X itu adalah 5 ya. Jarak antara 1 terhadap X itu adalah 5. Kalau pakai garis bilangan, berarti angka satunya ada di tengah-tengah sini ya. Berjarak 5, berarti dia ada 5 ke arah ke kanan, 5 arah ke kiri. Kalau 5 arah ke kanan berarti jawabannya 6. Kalau 5 arah ke kiri jawabannya adalah 4, seperti itu. Jadi jawaban himpunan penyelesaiannya adalah nilai X-nya sama dengan min 4 atau 6. Jadi kalau kita masukin X-nya ke sini adalah min 4, hasilnya adalah 5 ya. Kemudian kalau kita masukin 6 dikurang 1, harga mutlaknya itu sama dengan 5 juga. Sama ya, betul ya jawabannya. Contoh berikutnya adalah misalnya nih harga mutlak 2 min X sama dengan 4 ya. Nah, ini sebenarnya sama aja kalau misalnya kita buat kayak gini. Harga mutlak min dalam kurung X min 2 ya. Nah, di sini kan sebenarnya sama aja nih. Kalau misalnya kita substitusi, kita kali masuk X-nya ke dalam ya, kita substitusi hasilnya sama dengan 2 min X dong ya. Nah, namanya harga mutlak, di dalam harga mutlak itu kan bernilai positif, jadi negatif ini bisa hilang, jadinya kayak gini, X min 2. Jadi artinya apa? Artinya gini loh, harga mutlak 2 min X itu nilainya sama dengan harga mutlak X min 2, itu sama aja ya, sama aja, sama dengan 4. Nah, kalau kita menggunakan konsep jarak ya, maka jarak antara 2 terhadap X itu sebanyak 4 langkah, sebanyak 4. Berarti ada dua kemungkinan, namanya harga mutlak tadi kan, ada yang ke arah kanan, ada yang ke arah kiri. Kalau ke arah kanan ditambah 4 berarti oke, jadi 6. Kalau ini ditambah 4 langkah berarti jadinya min 2. Jadi jawabannya adalah harga mutlaknya X-nya nilainya sama dengan min 2 atau X-nya sama dengan 6. Dan sudah memahami nilai mutlak ya. Selanjutnya adalah persamaan nilai mutlak. Di sini persamaan nilai mutlak, saya akan jabarkan dulu definisinya ya, yaitu harga mutlak X itu ada dua kemungkinan ya. Jadi X-nya bisa bernilai positif dan X-nya bisa bernilai negatif. Bentuk sederhananya itu maaf ya. Jadi ini langsung ke contoh soal nih. Bentuk sederhana dari ini ya, nomor 1 itu adalah ada dua kemungkinan, ini langsung jawaban ya. Jadi di sini ada dua kemungkinan ya. Harga mutlak 3x min 5 itu sama dengan 3x min 5 untuk nilai yang dalam kurung ini bernilai lebih dari sama dengan 0 ya. Atau harga mutlaknya bernilai negatif jika yang di dalam kurung di sini dia bernilainya kurang dari 0. Nah, gitu. Nah, jadi gini. Maksudnya ya. Jadi maksudnya adalah ini harusnya dijabarin dulu nih. Ini harusnya saya jabarin, tapi ini harusnya jadinya kayak gini. Jadi 3x min 5 lebih dari sama dengan 0 itu kan kalau pindah ruas itu jadinya x sama dengan lebih dari sama dengan 5 per 3 5 per 3. Oke. Nah, ini dia. Ini 3 ya. Nah, kalau yang di sini kalau kita jabarin ya, ini jadinya x kurang dari 5 per 3. Nah, harusnya dikeluarin gitu nilai x-nya berapa ya. Cuman saya nggak sempat nih tadi ngeluarinnya. Oke, kemudian nomor 2, harga mutlak X plus 5 itu ada dua kemungkinan ya. Jadi ada yang bernilai positif, ada yang bernilai negatif ya. Jika dia bernilai positif berarti dia
lebih dari sama dengan 0. Jika dia bernilai negatif, maka yang di dalam sini dia, X plus 5-nya kurang dari 0 gitu. Itu bentuk sederhananya dari harga mutlak itu sendiri ya. Jadi coba diperhatikan lagi bentuk soalnya ya. Pahami lagi, kalau kurang jelas kamu bisa putar kembali, ulang lagi. Contoh berikutnya di sini. Contoh berikutnya adalah penghapusnya di mana ya? Oke, contoh selanjutnya nomor 3 ya. Nah, kalau yang ini kan gampang ya, kamu tinggal keluarin aja nilainya. Jadi, harga mutlak min 5 itu sama dengan 5 dikurang harga mutlak min 2 itu sama dengan 2 ditambah harga mutlak min 25 per 5 itu sama dengan 5. Jadi plus 25. Jadi di sini jawabannya adalah 8. Oke. Nomor 4, contoh soalnya. Nah, bentuknya yang seperti ini ya, bentuk yang seperti ini. Jadi di sini ada harga mutlak, ada langkahnya yang diketahui. Kalau yang di sini kan hanya harga mutlaknya aja, kita nggak tahu nih langkahnya ada berapa langkah, kita nggak tahu nilai X-nya gitu kan. Kalau misalnya ada nilai seperti ini, berarti kita bisa menentukan nih nilai X-nya berapa gitu. Nah, nomor 4 ya. Harga mutlak X min 3 dikurang 3 dikali harga mutlak min 2 ya. Jadi sama dengan harga mutlak X min 3 dikurang 3 dikali harga mutlak min 2 itu sama dengan 2 ya. Jadi sama dengan 4. Kemudian 3 kali 2 itu sama dengan 6 ya. Kemudian kita sederhanain lagi, pindah ruas ini min 6-nya ke sebelah kanan jadi plus 6. Jadi 4 tambah 6 itu sama dengan 10 ya. Jadi di sini ada satu nilai mutlak. Nah, ini yang disebut dengan persamaan nilai mutlak ya. Ini yang disebut dengan persamaan nilai mutlak. X min 3 sama dengan 10. Nah, namanya harga mutlak, jadi kita harus sederhanain dulu. Maksudnya kita buka dulu ya harga mutlaknya. Harga mutlak itu kan ada dua kemungkinan, ada yang bernilai positif, ada yang bernilai negatif. Jadi kalau kita pakai definisi, ya bentuknya seperti ini. Jadi X min 3 lebih dari sama dengan 0. Atau dia bernilai negatif kalau X min 3-nya kurang dari 0 ya. Nah, kemudian gimana? Kemudian di sini harga mutlak X min 3 sama dengan 10 ya. Untuk kemungkinan yang pertama, apabila harga mutlaknya kita buka, kita ambil yang bernilai positif dulu ya. Kita taruh di sini nih. Nah, sama dengan 10, sama dengan, maka nilai X-nya sama dengan 13 ya. Kemungkinan yang kedua itu adalah apabila harga mutlaknya bernilai negatif. Jadi yang harga mutlak ini kita buka, kita harus buka dulu ya. Jadi kita ambil yang negatif, kita taruh di sini, kita operasikan, maka nilai X-nya sama dengan min 7. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X-nya sama dengan min 7 atau X-nya sama dengan 13. Contoh berikutnya yaitu menggunakan, kita akan tetap menggunakan definisi ya. Jadi biasanya itu orang, daripada kita menggunakan jarak, orang tuh lebih sering menggunakan definisi. Definisi itu yang tadi. Jadi harga mutlaknya itu dibuka ya. Jadi ada bernilai positif, ada yang bernilai negatif. Harga mutlak X plus 6 sama dengan 2X min 4. Nah, ini juga disebut dengan persamaan nilai mutlak ya. Harga mutlaknya itu kita buka dulu ya. Jadi ada yang bernilai positif dan ada yang bernilai negatif. Perhatikan ya. Di sini saya juga lupa untuk menjabarkan ya. Jadi X plus 6 lebih dari sama dengan 0, maka ini harusnya ada lanjutan. Nilai X-nya itu lebih dari min 6. Ini adalah syarat ya. Ini adalah syarat nilai X-nya. Jadi dia harus bernilai lebih dari min 6. Kalau lebih dari min 6 berarti kan min 5, min 4, min 3, min 2 ke arah kanan lah intinya ya. Sementara yang di bawah harga mutlaknya akan bernilai negatif ya jika nilai X plus 6 yang di dalam sini, yang di dalam sini itu bernilainya kurang dari 0 ya. Jadi nilai X-nya itu kurang dari min 6. Nah, kalau kurang dari min 6 berarti ke arah kiri dong. Kalau ke arah kiri kan nilainya, ini harga mutlak, ini min 6 ya. Oke, kalau dia lebih dari 6 berarti ke arah kanan. Kalau dia kurang dari min 6 berarti dia ke arah kiri HP-nya. Kalau ke arah kanan kan di sini posisi 0 ya. Ini ke arah positif, ini 0 gitu kan.
Kalau di sini kan bernilai misalnya min 10 gitu. Saya buat di sini contohnya ya angkanya. Jadi kan semakin dia ke kiri semakin kecil, semakin dia ke kanan semakin besar gitu. Nah, kita lanjutkan. Kalau kita udah buka harga mutlaknya, maka tinggal kita buat persamaan aja ya. Kayak tadi, harga mutlaknya kita buka aja. Kita ambil yang bernilai positif dulu. Jadi di sini ada X plus 6 itu sama dengan 2X min 4, 2X min 4 ya. Sehingga nilai X-nya sama dengan 10. Tinggal pindah ruasin aja ya. Tinggal pindah ruasin aja. Maka X-nya sama dengan 10. Atau kemungkinan yang kedua adalah kalau di dalam harga mutlaknya itu bernilai negatif ya. Jadi yang dalam sini harga mutlaknya kita buka. Jadi bernilai negatif, jadinya yang ini. Ya, sama dengan 2X min 4. Min X min 6 sama dengan 2X min 4, pindah ruas jadinya min 3X sama dengan 2, maka nilai X-nya sama dengan min 2/3. Nah, perhatikan ya. Di sini yang bernilai positif, nilai X-nya harus lebih dari sama dengan min 6. Sementara nilai X di sini jawabannya adalah 10. Kira-kira memenuhi nggak? Memenuhi, ya. Kemungkinan yang kedua yang bernilai negatif, dia punya syarat nilai X-nya itu harus kurang dari min 6. Kurang dari min 6 berarti ke arah kiri dong. Kalau kurang dari min 6 itu berarti min 7, min 8, min 9, min 10 dan seterusnya ya. Sementara nilai X-nya di sini adalah min 2/3. Min 2/3 itu berapa? Min 2/3 itu nggak nyampe negatif 1 ya. Iya kan? Nggak nyampe negatif 1. Posisinya di dekat 0 sini. Ya, di dekat di sini. Dia termasuk HP nggak? Kan kalau ini HP-nya ke arah kiri dari min 6 batasnya. Masuk nggak di sini? Enggak. Jadi apa artinya? Ini TM, tidak memenuhi. Nah, ini dia. Jadi ketika kamu masukin nilai X, kamu juga harus pastikan bahwa dia memenuhi syarat yang di atas ini. Ya, syarat yang di atas ini apa gitu. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini dia. Jadi HP-nya cuma 1 ya, sama dengan 10. Contoh berikutnya, kita akan tetap menggunakan definisi ya. Jadi bagaimana sih bentuknya menyelesaikan soal kalau bentuknya yang seperti ini gitu kan. Harga mutlak X min 1 ditambah harga mutlak X min 3 sama dengan 5 ya, sama dengan. Nah, kita buka dulu nih harga mutlaknya ya. Harga mutlak X min 1 ada dua kemungkinan, dia bernilai positif. Ya, syaratnya ini nih, jika X min 1 lebih dari sama dengan 0, maka X-nya harus lebih dari sama dengan 1, ya. Nah, harga mutlak ini nilainya bernilai negatif jika nilai X-nya kurang dari 1, yang ini, ya. Kemungkinan, lalu yang kedua, harga mutlak X min 3, kemungkinan ada dua, yaitu bernilai positif, ya, kalau X-nya lebih dari sama dengan 3, yang ini. Kemudian kalau kurang negatif, ya, jika nilai X-nya itu kurang dari 3. Jadi kurang dari 3 ya dapat dari sini X min 3 kurang dari 0. Yang mana X min 3? Yang dari soal ini. Ya, soal ini. Ini yang di dalam kurung ini nih. Ini yang di dalam kurung. Ya, yang di dalam kurung. Nah, bagaimana sih kalau misalnya ada dua seperti ini? Kalau tadi kan cuma satu ya, gampang banget ya. Jadi kita tinggal buat aja kemungkinan yang bernilai positif 1, kemudian yang bernilai negatifnya 1. Nah, bagaimana kalau misalnya bentuknya itu 2 atau 3 gitu kan, atau 4. Nah, aduh banyak banget ya. Kok ini ya kayaknya ribet banget. Nah, ada cara gampangnya ya. Jadi caranya gini. Sebenarnya tuh banyak sih caranya ya, banyak banget caranya. Tapi saya di sini cuma ngejelasin satu cara aja ya. Oke, di sini harga nilai mutlaknya itu saya pakai garis bilangan ya. Jadi ini yang lebih gampang aja untuk dipaham aja buat kamu. Saya ambil angka 1 dan 3. Dari mana 1 dan 3? Dari sini. Ini angka 1 ya, ini angka 1. Ini angka 3. Oke. Kalau misalnya angka sini adalah min 5 sama 10, ya udah berarti diambil min 5 sama 10. Ya, jadi tergantung angkanya. Tergantung angka nilai X-nya berapa. Oke. Kalau sudah, kita perhatikan nih. X lebih dari sama dengan 1. Berarti kan ke arah kanan lebih dari. Ya. Oke. X kurang dari 1 berarti dia ke arah kiri ya. X lebih dari sama dengan 3 berarti dia ke arah kanan.
X kurang dari 3 berarti dia ke arah kiri. Oke, kamu bisa lihat di sini dia membentuk apa sih namanya? Daerah ya. Dia membentuk daerah masing-masing. Satu daerah sebelah sini, satu daerahnya sebelah sini, satu lagi daerahnya sebelah sini. Jadi ada berapa daerah? Kemungkinannya? Ya, ada 3 daerah kemungkinan dalam himpunan dalam penyelesaian bentuk soal ini. Nah, gimana ininya contohnya gitu kan. Jadi contohnya gini, ini dia ya. Nah, ini dia. Kalau ke arah kiri untuk himpunan yang pertama itu X kurang dari 1, kemungkinan yang kedua nilai X nya antara 1 sampai 3 ya. X lebih dari sama dengan 1, X nya kurang dari 3. Kalau ini kemungkinannya X nya lebih dari 3. Nah, untuk kemungkinan yang pertama X kurang dari 1 ya, maka berlaku, ya ini soal ya. Jadi kalau dia X kurang dari 1 kan berarti ke arah kiri semua ya. Kalau kurang dari 1 kan ke arah sini nih ya. Nah, berarti kamu ambil angka satunya ke arah kiri. Berarti yang kalau 3 ini yang mana? Kalau 3 ini berarti kamu ambil yang ke arah menuju ke arah kiri gitu. Kan kurang dari 3 berarti kan panjang tuh dari sini sampai ke sini kan. Jadi dia ketemunya di ujung sini. Jadi himpunannya kurang dari 1. Jadi yang diambil yang negatifnya ya. Gini maksudnya di sini nih kan 3-nya kan ke arah sini gitu kan, ke arah kiri. Satunya juga ke arah kiri kan. Jadi dia itu ketemu di sini gitu, ketemu di sini dua-duanya ke arah kiri semua. Berarti kalau ke arah kiri semua kita ambil yang negatif ya. Berarti X min 3-nya juga kita ambil yang negatif. Maka dapat di sini min X min 1 ditambah min X min 3 ya sama dengan 5. Nah ini dioperasin aja, kali masuk aja ya. Jadi dapatnya min X berarti min 2X, min 1 berarti plus 1 ditambah min 3 berarti plus 3. 1 plus 3 sama dengan 4. Pindah ruas jadi min 4. Jadi di sini min 2X sama dengan 1, maka nilai X-nya sama dengan min 1/2 gitu. Ya. Ini kemungkinan pertama loh, kemungkinan pertama ya. Nilai X-nya sama dengan min 1/2 gitu ya. Oke. Kemungkinan yang kedua adalah untuk nilai X lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari 3, maka berlaku kalau misalnya dia lebih dari 1 kan berarti ke arah kanan. Kalau ke arah kanan berarti dia bernilai positif ya. Kalau positif, kalau berkala kanan kan berarti kan yang ini nih. Berarti kita ambil nanti nilainya yang ini. Kemudian X-nya kurang dari 3. Kalau kurang dari 3 kan berarti ke arah kiri. Kalau ke arah kiri, 3-nya ke arah kiri berarti kan yang ini nih. X kurang dari 3 berarti kita ambil nanti yang ini gitu. Jadi kita ubah aja nih. Harga mutlak X min 1 jadinya X min 1 ditambah harga mutlak X min 3 jadinya kan min X min 3, pindahin aja ke sini. Nah sama dengan 5. Ini kalau dioperasiin X dikurang X 0 dong. Min 1 ditambah min 3 berarti jadinya 2 dong. Nah, mungkin kan 2 itu tidak sama dengan 5, sehingga ini tidak memenuhi syarat ya. Ini tidak memenuhi. Kita lanjutkan. Kemungkinan yang ketiga, di sini saya buat dulu garis bilangannya ya. Kita pindahin. Kemungkinan yang ketiga adalah X min 3. X lebih dari sama dengan 3 ya. Jadi kalau X lebih dari sama dengan 3 berarti ke arah positif semua. 3 di mana? Di sebelah sini kan? Sini kan. Pokoknya intinya dianya harus ke arah sini gitu. Satunya berarti ke arah kanan. 3-nya berarti ke arah kanan. Jadi kan ketemunya kan di tengah-tengah sini. Nah ya. Sehingga kalau kita ke arah kanan, satunya ke arah kanan berarti kita ambil yang positif semua dong. X min 3 ditambah X min 1 ditambah X min 3 sama dengan 5. Sehingga X tambah X itu sama dengan 2X, min 1 min 3 itu sama dengan min 4, pindah ruas jadi plus 4 ya. Jadi 5 plus 4 sama dengan 9, maka X-nya sama dengan 9/2 begitu. Jadi HP-nya itu sama dengan X sama dengan min 3 atau X sama dengan min 9/2. Oke. Kita lanjutkan.
Untuk nilai X lebih dari 5, tentukanlah nilai dari harga mutlak X plus 3 ditambah 5 min 2X dikurang harga mutlak X min 5. Sama dengan berapa? Ya. Dia ada syarat nilai X-nya harus lebih dari sama dengan 5. Kita buka dulu harga mutlaknya ya, harga mutlak X plus 3. Jadi ada yang bernilai positif, ada yang bernilai negatif. Perhatikan nilai X-nya ya. X-nya lebih dari sama dengan min 3. Di sini X-nya kurang dari min 3 gitu. Kemudian harga mutlak yang kedua 5 min 2X, kita buka, dia bernilai positif ya. 5 min 2X lebih dari sama dengan 0, min 2X lebih dari sama dengan min 5, maka nilai X-nya kurang dari sama dengan 5/2 ya. Jadi di sini kalau misalnya dibagi dengan bilangan negatif ya, dibagi ini pindah ruas kan jadi pembagi. Jadinya min 5 bagi min 2. Kalau pembaginya adalah negatif, maka tandanya berubah. Kebalikannya lebih dari menjadi kurang dari. Kalau misalnya lebih dari saja, kalau misalnya kurang dari berarti jadinya lebih dari, jadi kayak kebalikan gitu. Kemudian kalau misalnya min 5, kalau misalnya negatif ya, harga mutlaknya bernilai negatif apabila 5 min 2X yang dalam kurung sini itu kurang dari 0, min 2X-nya kurang dari min 5 ya, maka nilai X-nya ini kayak gini ya. Karena dia pembaginya adalah negatif, min 2-nya pindah ruas ke bawah, pindah ruas kan jadinya min 2 tuh. Karena pembaginya adalah negatif 2 ya, jadi tandanya berubah lebih dari. Jadi di sini hasilnya adalah 5/2. Jadi nilai X-nya harus lebih dari 5/2. Kemungkinan yang ketiga adalah X min 5-nya itu ada 2 ya. Jadi ada yang bernilai positif, ada yang bernilai negatif ya. Di sini nilai X-nya itu lebih dari sama dengan 5, di sini X-nya kurang dari 5. Ya, pindah ruasin aja. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Oke, baik. Nah, kamu perhatikan di sini X lebih dari 5. Oke, yang memenuhi antara kedua bentuk ini atau yang ini? Yang atas dong. Ya, posisi lebih dari min 3. Berarti kan min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ketemu kan? 6, 7, 8, 9, 10 ketemu ya. Sementara X-nya diminta lebih dari 5. Berarti 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Berarti yang kita ambil adalah yang ini. Kalau yang ini kurang dari 5/2 atau lebih dari 5/2? X, biar dia ketemu sama X lebih dari 5. Ini ada syarat soalnya. Kalau dia nggak ada syarat, kita carinya satu-satu kayak tadi ya, garis bilangan. Karena dia ada syarat nilai X-nya harus berapa. Jadi kita pilih di antara dua ini mana yang memenuhi. Yang ini doang memenuhi, ya enggak? Kan lebih dari 5/2, lebih dari 2,5 gitu. Berarti kan ke arah kanan ya, ke arah kanan lebih dari. Kita ambil yang ini nanti. Kemudian yang ketiga, kalau yang ini kita ambil yang mana? Iya dong, yang ini pasti ya syaratnya. Ini karena ini yang memenuhi nilai X ini. Jadi ini yang kita ambil, ini yang kita ambil. Nah, ini dia. Jadi ketika kita mau membuat soalnya gampang banget ya. Jadi harga mutlak X plus 3-nya kita ubah jadi X plus 3, ditambah harga mutlak 5 min 2X kita ubah jadi min 5 min 2X. Kemudian harga mutlak X min 5-nya kita buka menjadi X min 5. Jadinya bentuknya seperti ini loh. Nah, gini guys. Jadi kita buka aja. Ini kita operasiin dulu ya. Oke, dapatnya 2X ini kita operasiin. Ini jadi plus ya. Min jadi plus 5. Jadi di sini jawabannya plus 3. Jadi jawabannya adalah bentuk sederhana dari soal ini adalah 2X plus 3. Oke, sampai sini dulu pembelajaran kita, penjelasan saya ya. Sampai jumpa dan terima kasih atas perhatiannya. Kalau memang ada yang masih belum jelas, kamu bisa mengulang kembali video ini. Terima kasih.